Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang silsilah keturunan Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali songo yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa, dan makamnya berada di Kadilangu, Demak. Pada masa hidup, Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, yakni sekitar tahun 1478. Selanjutnya Kesultanan Demak, di mana dia juga termasuk mengetahui tentang masa Kesultanan Demak, dan juga Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546 Masehi, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Bahwa beliau ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak, di mana tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Saur. Bahwa nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi, masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga yang berada di daerah Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, beliau sering berendam di sungai atau di kali. Bahwa Sunan Kalijaga adalah putra kandung Bupati Tuban yang bernama Wilatikta, sehingga data sejarah tersebut dapat disusun sebagai silsilah genealogis yang didapati sebagai berikut. Bahwa yang pertama adalah Prabu Banjaransari, yang kedua Raden Arya Metahun, dan yang ketiga Bupati Lumajang atau Raden Arya Randu, dan yang keempat Bupati Kumenggeng atau Raden Arya Banga, yang kelima Bupati Lumajang Raden Arya Dandang Miring, dan yang keenam Bupati Tuban yang kesatu, yakni Raden Dandang Wacana, dan yang ketujuh Nyai Ageng Lanang, yang kedelapan Bupati Tuban yang kedua Haryo Ronggolawe, dan kesembilan Bupati Tuban yang ketiga Haryo Sirolawe, yang kesepuluh Bupati Tuban keempat Haryo Sirowenang, dan yang ke-11 Bupati Tuban kelima
Haryolana atau Arya Teja I. Dan ke-12 Bupati Tuban ke-6 Haryodikoro atau Arya Teja II. Dan yang ke-13 Raden Ayu Haryo Tejo berputra atau istri dari Bupati Tuban. Dan selanjutnya yang ke-14 adalah Bupati Tuban yang ke-8 Raden Haryo Wilatikta atau Raden Ahmad Sahuri, yakni berputra Sunan Kalijaga. Di samping itu ada silsilah sampai ke Nabi Muhammad, yakni yang pertama Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berputri Sayyidina Fatimah Az-Zahra, kemudian menurunkan Al-Husain, dan selanjutnya Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqi, dan selanjutnya Ja'far Shothiq, lalu Ali Al-Uraido, dan yang ke-8 Muhammad, yang ke-9 adalah Isa, dan selanjutnya Ahmad Al-Muhajir, dilanjutkan Ubaidillah, dan kemudian Alwi, dan selanjutnya Muhammad, kemudian Alwi, dan kemudian ada Ali Khalil, kemudian Muhammad Shokim Marbab, dilanjutkan Alwi Amil Fakih, kemudian Abdul Malik, dan selanjutnya Abdullah, kemudian Ahmad Jalaluddin, lalu Ali Nuruddin, kemudian Maulana Mansur, dan selanjutnya Ahmad Sahuri atau Raden Sahur alias Tumenggung Wilatikta, kemudian Sunan Kalijaga atau Raden Said. Di samping itu, keturunan Sunan Kalijaga bahwa dalam satu riwayat Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saro binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra. Yang pertama Raden Umar Said atau Sunan Muria, yang kedua Dewi Ruqayyah dan Dewi Sofia, dan setelah itu Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saro. Mereka adalah kakak beradik. Di antaranya yaitu Sunan Muria, Dewi Sofia, Dewi Ruqayyah, dan Sunan Nyamplungan, yang kemudian Raden Ayu Nasiki, kemudian Pangeran Santri. Demikianlah silsilah keturunan Sunan Kalijaga.